Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama kalinya, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, di sini saya Qanita Fadilah akan membawakan makalah tafsir dengan judul Menyelesaikan Masalah, Musyawarah, dan Ta'aruf. Dalam makalah ini, saya mengambil latar belakang mengenai peristiwa yang terjadi peristiwa bentrokan yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang terjadi antara dua kubu ormas, yakni yang terjadi antara pasukan Manguni Makassau dan Makatana Minahasa yang melakukan aksi penyerangan terhadap massa pro-Palestina yang saat itu tengah melakukan aksi damai di Kota Bitung. Peristiwa tersebut diawali karena disebabkan adanya provokatif yang dilakukan oleh pasukan adat kepada massa pro-Palestina. Hal tersebut memicu terjadinya bentrokan untuk kedua kalinya pada malam hari sebagai tanggapan dari massa pro-Palestina kepada pasukan adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila masih sulit untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana masyarakat masih sulit untuk mencapai prinsip sila keempat Pancasila. Konflik tersebut juga bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu prinsip saling mengenal dan saling memahami perbedaan antar sesama. Dari latar belakang tersebut, ada beberapa poin penting yang saya bahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari menyelesaikan masalah, musyawarah, dan ta'aruf. Yang kedua, mengapa musyawarah dan ta'aruf penting dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, bagaimana cara bermusyawarah dan berta'aruf yang baik dalam menyelesaikan masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan kegiatan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut bahasa, musyawarah merupakan berembuk atau berunding, sedangkan menurut istilah, musyawarah merupakan perundingan antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Sedangkan ta'aruf, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkenalan. Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yaitu ta'arofa ya ta'arofu, ta'arufan yang artinya menjadi tahu. Secara istilah, ta'aruf yaitu sikap saling mengenal dan memahami seseorang secara dekat, baik terhadap teman maupun orang asing. Musyawarah dan ta'aruf ada beberapa jenis. Yang pertama, ada musyawarah dan ta'aruf resolusi konflik, yaitu proses pencarian solusi dengan melibatkan mediator yang netral untuk membantu menemukan solusi permasalahan. Kemudian yang kedua, ada musyawarah dan ta'aruf problem solving, yaitu pencarian solusi konkret terhadap masalah dengan melibatkan prinsip saling mengenal dan saling memahami baik antar individu maupun antar kelompok. Masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari biasanya disebabkan karena kurangnya sikap saling menghargai perbedaan antar sesama. Untuk itu, musyawarah memiliki nilai penting dalam menyelesaikan permasalahan. Beberapa nilai penting dari musyawarah. Yang pertama, musyawarah itu penting karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para hambanya agar menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan musyawarah. Kemudian yang kedua, musyawarah itu penting karena dengan musyawarah maka akan meningkatkan kebersamaan dan persatuan antar sesama, di mana musyawarah itu akan menjadikan hasil keputusan tidak melibatkan ego masing-masing pribadi. Kemudian yang ketiga, musyawarah itu penting karena dengan musyawarah maka dapat menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa melibatkan konflik yang akan
terjadi setelahnya. Kemudian musyawarah itu penting, namun harus pula dilakukan proses ta'aruf terlebih dahulu sebelumnya. Karena ta'aruf juga memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, ta'aruf itu penting karena dengan ta'aruf dapat mengenali latar belakang dan sudut pandang dari masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, ta'aruf itu penting karena dapat meminimalisir kecurigaan, prasangka, serta keinginan untuk mendominasi dalam musyawarah. Untuk menemukan solusi permasalahan harus mengetahui bagaimana cara bermusyawarah dan berta'aruf yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Tata cara bermusyawarah yang baik, yang pertama musyawarah itu harus diawali dengan niat ikhlas karena Allah untuk mencari kebenaran serta untuk mencari solusi yang diridhoi oleh Allah. Kemudian setelah itu, musyawarah hendaknya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kebijaksanaan, di mana tanpa adanya prinsip keadilan dan kebijaksanaan, maka hanya akan memperburuk suasana dan menciptakan konflik yang lebih panjang antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian sekiranya musyawarah masih belum menemukan titik terang, maka hendaknya melibatkan orang yang lebih ahli dalam permasalahan tersebut untuk membantu menemukan solusi yang lebih tepat dan lebih efektif, atau mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah yang notabene merupakan pedoman bagi kehidupan setiap insan. Proses musyawarah yang baik harus didukung dengan proses ta'aruf yang baik pula. Proses ta'aruf yang baik itu didasari dengan beberapa prinsip. Yang pertama, menghormati etika dan adab. Ketika saling berkenalan, harus memperhatikan etika dan adab dari masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, dalam berta'aruf itu harus memiliki alasan yang jelas untuk memperlancar diskusi dan musyawarah yang akan dilakukan nantinya. Kemudian yang ketiga, ta'aruf itu dalam ta'aruf harus berbicara dan mendengarkan pendapat masing-masing pihak dengan baik tanpa adanya prasangka dan senantiasa mengutamakan kepentingan bersama. Kesimpulannya, masalah itu tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, di mana masalah itu akan menemukan solusi dari permasalahan tergantung bagaimana manusia menghadapinya. Al-Quran telah menjelaskan bahwa cara menyelesaikan permasalahan yang terbaik yaitu dengan musyawarah. Karena dengan musyawarah akan timbul kebersamaan, keadilan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah dan ta'aruf memiliki beberapa nilai penting yang untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan tersebut harus dilakukan proses musyawarah dan proses ta'aruf yang baik pula. Proses yang ta'aruf yang baik itu diperlukan beberapa prinsip, ada menghormati etika dan adab, kemudian memiliki tujuan jelas, dan saling menghargai perbedaan pendapat yang ada. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan balik bertanya. Materi yang terhormat, izin bertanya. Mengapa Islam mengajarkan kita untuk bermusyawarah? Baik, Islam mengajarkan kita untuk bermusyawarah karena musyawarah adalah suatu metode untuk mencari mendapatkan keputusan yang bijaksana dan adil, serta mengutamakan prinsip kebersamaan, keadilan, dan kesepakatan antar kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya sedang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan secara jelas kepada para hambanya untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik, yaitu dengan cara bermusyawarah. Bisa diterima? Selanjutnya. Materi yang terhormat, izin bertanya, cara menyelesaikan masalah kan bisa dengan pribadi, kekeluargaan, musyawarah, dan jalur hukum. Tapi semisal masalah itu sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut, itu bagaimana? Apabila permasalahan dalam musyawarah masih belum bisa menemukan titik terang, maka yang seharusnya dilakukan adalah masing-masing pihak harus saling mengemukakan pendapat atau argumennya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki terhadap permasalahan tersebut tanpa adanya ego atau emosi pribadi. Karena dengan ego atau emosi masing-masing pribadi hanya akan memperburuk suasana dan menambah konflik yang terjadi.
Selain itu, masing-masing pihak juga harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pedoman bagi kehidupan setiap insan. Bisa diterima? Pemateri yang terhormat, izin bertanya. Di era modern zaman sekarang itu kan banyak masalah atau berita-berita yang diupdate di media sosial. Nah, pastikan ada di masalah tersebut atau di berita tersebut pasti ada pihaknya, ada pelakunya atau korbannya, tergantung sudut pandang orang yang melihatnya. Tapi kebanyakan orang yang tidak terlibat dalam masalah tersebut itu mereka tanpa tahu dasarnya dan tidak belum menyeleksi apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka sudah menyebarluaskan hoaks-hoaks seperti itu. Jadi banyak sekali yang terjadi seperti itu di zaman sekarang. Nah, bagaimana cara meminimalisir hal tersebut dengan berkaitan dengan cara musyawarah dan ta'aruf dalam menyelesaikan masalah? Untuk meminimalisir hal tersebut, yang harusnya dilakukan adalah bahwa Indonesia itu harus meningkatkan kualitas para penduduknya. Bisa dengan memberikan literasi atau edukasi mengenai etika dan adab dalam bermedia sosial. Bisa melalui pendidikan seperti dilakukan pengajaran-pengajaran di sekolah, atau bisa saja dengan memberikan penyuluhan di masyarakat, saling memberikan argumen untuk menyadarkan betapa pentingnya bermedia sosial dengan baik. Kemudian bisa juga dengan memberikan siraman rohani, dakwah atau kajian, karena etika dan adab baik seseorang itu timbul dari agama dan tauhidnya yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditanya? Materi yang terhormat, izin bertanya. Tujuan dari musyawarah adalah mencapai mufakat. Lalu bagaimana apabila tidak mencapai mufakat karena ada yang tidak menemukan jalan tengah? Apabila musyawarah itu belum bisa mencapai mufakat, maka yang seharusnya dilakukan adalah bermusyawarah lagi melalui proses mediasi, di mana proses tersebut melibatkan seorang mediator yang menjadi tokoh penengah yang memiliki keahlian yang lebih mendalam dalam bidang permasalahan yang terjadi, sehingga mediator tersebut dapat memaparkan argumen-argumen, pendapat-pendapat yang lebih mendalam kepada masing-masing pihak, sehingga terciptalah sebuah solusi yang bisa diterima oleh masing-masing pihak tanpa merugikan pihak manapun. Bisa diterima? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.